Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kajian kita yang ke-9 masih tentang sifat awsamat hamah. Hunaka sifatun awsamatun hamatun yajibut tuwafiruha fi syakhsiyatil qiyadiyah. Bahwa dalam leadership, kepemimpinan, ada sifat-sifat atau ciri-ciri atribut pada seorang pemimpin yang telah kita jelaskan kemarin. Ada 12. Satu, tentang pemimpin itu harus bisa at-takhtid, planning, merencanakan. Biasanya kalau organisasi membuat perencanaan apa yang harus dilakukan itu ketika muktamar. Setelah muktamar di breakdown hasil-hasil muktamar pada munas, rapat kerja tahunan, atau kalau sebuah company dilakukan namanya rencana tahunan. At-takhtid nomor 1. Nomor 2, at-tanzim, organizing. Apa yang sudah direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan. Harus mampu seorang pemimpin dalam lingkungan fi muhitin munazzamin mundobitin wa huwa yamtazu bitanzimi bada'an min waqtihi wa ahdafihi wa aulawiyatihi. Harus mampu mengorganisasikan waktunya kapan, tujuannya apa, mana yang paling utama dilakukan. Itu namanya tanzim. Sampai pada mengatur bagaimana isi daripada rencana itu, baik itu organisasi di kantor sampai yang paling kecil membuat presentasi diorganisasikan, dikoordinasikan. Ketiga, ittikhadul qaror. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan. Karena sebuah pemimpin adalah seni mengambil keputusan. Al-qiyadah hiya fan ittikhadil qaror. Seni mengambil keputusan. Pemimpin nggak bisa mengambil keputusan, ya belum pemimpin. Gitu. Dalam kondisi apapun, apa yang terjadi, pemimpin nggak boleh menunggu setelah terjadi, tapi pemimpin harus menciptakan kejadian-kejadian. Itu al-qaid yasna'u al-hadas wala yantadhiru ma yahdus wala yantadhiru ma la yahdisu. Pemimpin itu menciptakan kejadian-kejadian, bukan menunggu kejadian. Itu pemimpin. Maka ketika demikian harus mampu mengambil keputusan dalam kondisi apapun. Kalau tidak mampu mengambil keputusan, udah bisa hilang kesempatan-kesempatan itu. Kesempatan datang itu tidak 2-3 kali. Bisa sekali lewat, nggak diambil keputusan, hilang. Waktu hilang, momen hilang. Az-zaka al-ijtima'i. Yang keempat, pemimpin harus mempunyai kecerdasan sosial, social intelijensi. Mahir fitawasunih mal akhor, mampu komunikasi dengan baik
baik itu satu golongan, satu organisasi atau organisasi yang lain, agama yang lain, kelompok yang lain, itu harus mampu berkomunikasi dengan atasan, dengan bawahan, dengan kanan, kiri, belakang, semua mahir fitawasulihi ma'al akhor, mampu berkomunikasi. Bahasa yang mudah dicerna, bahasa yang mudah dipahami, nggak perlu pakai bahasa muluk-muluk. Yang terpenting paham. Ya'rifu kaifa yatahaddath wa yuwassilu risalatahu lil akhor, Pak. Mengetahui bagaimana dia harus belajar dengan baik, nyampe message-nya, pesan-pesannya sampai, nggak membingungkan. Orang yang pandai, cerdas, sosial intelijensi, adzaka al-ijtimai, biasanya orang itu mustami'un jayyidun wa muhawarun ra'i'un, pemimpin yang mau mendengarkan dan mau berdiskusi. Mau mendengarkan, mau berdiskusi. Tidak asal pendapatnya sendiri saja. Walaupun sesungguhnya kita sudah yakin dengan pendapat kita sendiri, tetap harus communicate with others. Komunikasikan dengan yang lain. Agar ar-ru'yah, pendapat-pendapatnya itu bisa diterima oleh orang lain. Itu nomor 4. Nomor 5, at-tafwid. Seorang leader, pemimpin harus mampu mendelegasikan tugas-tugas. Mendelegasikan tugas-tugas kepada orang lain. Karena dijalankan sendiri tidak mungkin. Jalan sendiri tidak mungkin, kerja sendiri nggak mungkin, tangannya cuma 2, kakinya 2. Kerjaan ribuan. Ya, rifu kaifa yufawitu wa mata yufawitu. Tahu bagaimana mendelegasikan sebuah kerjaan dan kapan mendelegasikannya. Ini penting. Dan memberikan al-maham lil ashkhas al-qadirina la injaziha. Tidak asal memberikan tugas, kasih tugas pada orang yang gak paham, gak kenal, gak ngerti, ya bingung tok. Jadi jangan cuma ngasih tugas kepada orang yang gak paham. Harus kasih tugas pada orang yang lil ashkhas al-qadirina ala injaziha, kepada orang yang mampu melaksanakannya. Itu nomor 5. Nomor 6, yamtaliku ru'yah thaqibah. Yamtaliku ru'yatan thaqibatan, memiliki visi yang hebat, yang jelas, hebat ke depan. Jangan sama aja dengan orang lain. Kalau sama aja ya nggak ada hebatnya. Itu. Jadi harus punya visi ke depan yang jelas. Lihat tuh Hadratus Syekh. Visinya menjaga Ahlussunnah wal Jamaah. Caranya mendirikan pesantren dari desa sampai kota. Sekarang sudah 28.000 pesantren. Itu. Visinya Kiai Haji Ahmad Dahlan Muhammadiyah. Mendirikan sekolahan dari kota sampai desa. Jadi punya visi. Ya romala ya rohul akhorun. Bisa melihat yang tidak dilihat oleh orang lain. Itu yang hebat. See what others not see. See what others not see. Lihat yang orang lain tidak melihat.
Itu namanya yamtadikur ru'yah raqibah. Yataqabbal an-naqd al-muwajjahu yataqabbalu an-naqda al-muwajjaha ila khayalati. Harus mampu menerima kritik, jangan dikritik marah. Di demo marah. Demo itu salah satu dari kritik. Ya biarin aja, didengerin. Yang baik ambil, walaupun dari anak kecil. Jadi yataqabbalun naqd al-muwajjah ila khayalatihi. Khayalnya, keinginan-keinginannya, mimpi-mimpinya, kadang ada orang lain yang gak sepakat, didemo, dikritik, dengerin. Siapa tahu di situ ada emas yang untuk bisa memotivasi dirinya melaksanakan khoyalnya. Waladhi yada'ul khotot al-mubdi'ah al-jadidah. Kadang-kadang itu kritik ini membuat pemimpin, leader yang bisa menciptakan al-khutot, yaitu rencana-rencana yang inovatif, al-mubdi'ah al-jadidah. Rencana-rencana inovatif kadang datangnya juga dari kritik. Itu. Wa yaghrisul hamasah li hadhil afkaril jadidah al-mubdi'ah fil akharin. Dan bisa juga menanamkan semangat pada ide-ide. Seorang qaid, pemimpin harus bisa menanamkan semangat wa yaghrisul hamasah pada ide-ide yang baru. Nah, kalau punya ide nggak dikomunikasikan dengan baik, nggak disampaikan dengan baik, anak-anak orangnya almarus, bawahan, followersnya tidak paham, tidak tahu lagi ini orang. Nah, kalau kayak gitu ya ditinggal pergi atau ditinggal tidur gitu. Tinggal pergi atau tinggal tidur gitu. Walaupun di depan mic tetap saja tidur gitu. Nah, gitu. Yang ketujuh, at-tahfiz, kemarin memberikan motivasi. Jiwa pengikutnya yang ikut dia harus bisa termotivasi. Bawaannya harus bisa termotivasi, santrinya termotivasi, muridnya, guru-gurunya. Kalau sebuah organisasi, manajemen kantornya, staf-stafnya termotivasi. Wilayahnya termotivasi, cabang-cabangnya termotivasi. MWC-nya termotivasi, ranting-rantingnya, penduduknya, semua termotivasi. Bahkan orang lain pun harus bisa termotivasi. Itu pemimpin harus mempunyai at-tahfiz, motivation. Yu'minu biquwati tahfiz fis tingfari udurati rijali. Mampu, yakin dengan kekuatan motivasi ini dalam mengarahkan kemampuan anak buahnya. Jadi ketika mengarahkan yang dipimpin anak buahnya, itu mampu untuk memotivasi dan mengarahkan kemampuannya. Kemampuan satu orang dengan orang lain berbeda-beda. Bagaimana disatukan, arahkan. Siapa yang ahli keuangan, siapa yang ahli strategi,
siapa yang ahli politiknya, siapa yang ahli marketingnya, kalau bisnis, siapa yang ahli produksinya, diarahkan menjadi satu tujuan. Itu at-takfiz yang kita jelaskan kemarin pagi. Sekarang kelanjutannya, nomor 8, at-thaqafah, culture. Nomor 9, at-thiqah, trust, kepercayaan. Nomor 10, iltizam bil khutati, komitmen terhadap rencana. Komitmen for the planning commitment. 11, iltizam al-khuluqi, komitmen moral komitmen. Yang ke-12 baru az-zaka al-aqli, kecerdasan mental. Nah, ini zaka, cerdas, mental intelligence. Nomor 8, az-zaqafah, culture, budaya. Orang hidup dari kecil, besar, itu harus punya budaya. Kalau orang itu hidupnya di keluarga yang budayanya kotor, ditaruh di tempat yang bersih pun pasti akan jadi kotor. Ini. Kalau budaya orang itu, budaya orang yang menganggap bersih itu tidak ada sampah, tidak termasuk debu. Itu nanti walaupun ada debu, itu sudah dianggap bersih. Jadi ini beda pandangan ini, culture itu beda. Maka banyak gap antara pekerja Indonesia yang hidupnya di standar bawah, yang standar bersihnya berbeda dengan standar bersihnya orang kota. Itu. Nah ini Anda harus cepat berpikir. Standar bersih saja tidak sama. Nah ini thaqafah, culture. Kalau kulturnya sebuah organisasi itu tertib, tercatat, pada file-filenya jelas, instruksinya jelas, aturan ADART-nya jelas, PO-PO-nya jelas, dijalankan. Ini thaqafah. Nah, thaqafah itu tergantung pada pemimpinnya. Pemimpinnya itu mampu kerja cepat, maka akan yang dipimpin biasa bekerja cepat. Tapi kalau pemimpinnya terbiasa kerja, lah ya sudah nantilah, asal jalan aja. Itu dikasih SK 5 tahun pun akhirnya nggak dapat apa-apa. Hanya dapat cerita sama omongan nanti kalau saya jadi ketua cabang, ketua wilayah, akan membangun ini, membangun itu. 5 tahun bos, nggak ada apa-apanya. Nah ini lihat itu, pemimpin kita kayak apa, culture-nya kayak apa. Thaqafah, gharizul ma'rifah, penuh dengan pengetahuan. Orangnya penuh dengan pengetahuan, paham apa yang dipimpin. Kalau di NU bisa ngaji, bisa masuk di pesantren, bisa masuk di universitas, gharizul ma'rifah, penuh dengan pengalaman, bisa pada golongannya sendiri, tapi mampu dilihat dan bisa mampu pada golongannya orang lain.
Ghazirul Ma'rifah. Ini. Ghazirul Ma'rifah. Penuh dengan pengetahuan. Leader harus tahu hidup dengan orang desa gimana cara menyampaikannya. Orang kota gimana cara menyampaikannya. Dengan orang asing bagaimana cara menyampaikannya. Dengan teknologi bagaimana menyampaikannya. Ghazirul Ma'rifah. Ala darajatin aliyatin. Pada derajat atau tingkat yang tinggi. Jangan cuma sama dengan yang dipimpin atau bahkan di bawah yang dipimpin. Bahaya. Seorang leader, entah leader ranting, MWC, cabang, wilayah, pengurus PB, itu harus ghazirul ma'rifah ala darajatin aliyatin minal ilmi. Harus punya derajat ilmu yang tinggi. Ingat, ini soal kepemimpinan. Gitu. Bukan soal kepemilikan, tapi soal kepemimpinan. Ghazirul ma'rifah ala darajatin aliyah minal ilmi. Seorang pemimpin harus bisa di atasnya yang dipimpin. Ilmunya, komunikasinya, pengalamannya. Kalau di bawahnya ya nanti dinyek, nggak dipercaya. Itu baru kondisi dengan komunitasnya sendiri. Nah, dengan komunitas lain mesti harus lebih di atasnya lagi. Itu yang disebut ghazirul ma'rifah ala darajatin aliyatin minal ilmi. Yutawwiru min nafsihi, mampu mengembangkan dirinya sendiri. Tamat SMA menjadi tamat S1, kembangkan lagi menjadi tamat S2, mengembangkan lagi menjadi S3, kembangkan lagi jadi profesor, dan begitu terus, gak boleh berhenti. Ini pemimpin. Yutawwiru min nafsih wa yartaqi bi qudratihi. Kemampuannya harus naik. Kalau kemampuannya di bawahnya, ngomong dengan orang lain gak mampu, tidak seimbang, not balance, tidak kufu, nanti akan dibandingkan organisasi A dengan organisasi B. Dibandingkan kalau nggak kufu. Kalau bisa, mestinya kita harus di atas organisasi lain. Apanya? Ya, makrifahnya, ghazirul makrifahnya, darajah aliyahnya minal ilmi. Ilmunya juga harus di atasnya. Harus di atasnya organisasi lain. Jangan sampai malah di bawahnya. Karena harus wayartaki bi kudratihi min khilalil qiraah wa daurat ad-tadribiyah wan nadawat. Nah, ilmu, kemampuan itu bisa dicapai dari membaca. Bisa dari latihan, daurat. Bisa dari tadribiyah, pelatihan-pelatihan, bisa dari nadawat, seminar-seminar, bisa dari training-training, bisa dari sertifikasi-sertifikasi. Tidak cukup hanya dapat ijazah S1, S2, S3, gak cukup. Training-training, sertifikat-sertifikat itu harus ikuti. Misalnya saya ini, sebagai orang Islamic Finance, Islamic Economic and Finance, saya mempunyai sertifikat-sertifikat internasional. Saya punya Wealth Management. Saya punya International Risk Management. Risk Management Internasional. Saya punya Good Corporate
GCG, Government Certificate. Saya punya, misalnya, yang internasional, Islamic Capital Market. Nah, gitu-gitu harus diupdate terus. Harus diupdate. Jangan sama, kalau bisa lebih dari teman-temannya atau dari orang lain, sehingga ketika ada apa-apa mampu untuk mampu dan melebihi. Nah, itu yang disebut sakofah, culture. Culture-nya begitu. Yang ke-9, afiqoh, kepercayaan. Kepercayaan diri. Sikoh. Percaya diri sendiri itu penting. Kalau pemimpin kok sudah minder dengan orang lain, bahaya. Harus percaya diri. Nah, percaya diri itu syaratnya tadi, ilmunya mumpuni. Ghazirul makrifah. Derajat keilmuannya harus lebih tinggi. Kalau enggak, ya takut minder gitu. Sertifikasi lebih banyak. Nah, itu fiko, percaya diri, sehingga orang mendapatkan percaya diri gak gampang. Ketemu dengan pimpinan nasional sejengkal lebih tinggi. Ketemu dengan pemimpin asing sejengkal lebih tinggi. Bertemu dengan pemimpin sekampung sejengkal lebih tinggi. Ketemu dengan pemimpin RT, bahkan pemimpin kelompok kecil, sejengkal lebih tinggi. Nggak perlu tinggi-tinggi lebih, tidak. Sejengkal lebih tinggi aja. Itulah yang Rasulullah ajarkan. Sejengkal lebih tinggi. Tapi dengan presiden juga harus sejengkal lebih tinggi. Ini penting. Fiqh. Kepercayaan diri. La yujadu qaid muza'za'. La yujadu, tidak ditemukan. Siapa qaidun, leader, muza'za' al-fiqhati, muza'za' al-fiqhati, yang tidak stabil. Seorang pemimpin tidak boleh tidak stabil, harus stabil. Fiqhatul qaid fi kuduratihi wa mabadi'ihi. Sikotul qaid bermula kepercayaan dirinya seorang pemimpin, leader, fi kudratihi, dalam kemampuannya, wa mabadihi, dan prinsip-prinsipnya. Seorang pemimpin harus percaya diri dalam kemampuannya sendiri. Ini. Kalau pemimpin sudah merasa tidak mampu bersaing dengan organisasi lain, wah, bahaya ini. Jadi, seorang pemimpin qaid harus mampu percaya dirinya lebih daripada organisasi lain. Kalau pemimpin organisasi. Kalau pemimpin company satu yang ia pimpin, dia harus mampu dan melebihi percaya dirinya daripada company yang lainnya. Nah, kalau dirinya saja sudah nggak mampu, nggak yakin, nggak fikoh, nggak percaya diri, lah kok bawa sebuah organisasi, ya sayang-sayang nanti 5 tahun nganggur, tidak ada marwahnya, nggak ada, kebanggaan nggak ada misalnya. Nah, jadi jangan sampai kita memilih pemimpin asal-asalan. Apalagi pemimpin negara yang harus punya fikoh, punya percaya diri yang tinggi, yang tidak mudah digoyahkan oleh kritikan, mengkitik-kitiknya orang lain. Nah, kalau nggak punya fikoh, nggak punya percaya diri, ada orang ngomong A, ikut A. Ada orang ngomong B, ikut B. Ada orang ngomong C, ikut C.
Wah, itu yang disebut muzakza'ul thiqah. Tidak boleh. La yujadu qaid muzakza'at thiqah. Nggak boleh. Tidak stabil, nggak boleh. Mau ada orang ngomong A yang benar A. Kalau keputusan kita itu B ini harus percaya diri. Nggak boleh ikut-ikut, kamu bingung nanti. Kalau kita sudah yakin B yang harus dilakukan, lakukan B. Mau ada orang ngomong C, D, A, kau usah apa gitu, ngakok-ngakok di demo, biarin aja. Ini hiyallati tu'tihi al-quwwah fi saytarati 'alal mawaqifi wal mushkilati. Ia bermula thiqah allati tu'tihi, yang bisa memberikan apa thiqah pada qaid, memberikan al-quwwata, akan kekuatan, fi saytarati, dalam mengontrol, 'alal mawaqifi, mengontrol atas situasi, mengendalikan, saytoroh, mengontrol atau mengendalikan, alal mawaqif, atas situasi, wal muskilat, dan problem-problem, kemuskilatan, masalah-masalah. Orang yang punya sifat percaya diri itu bisa tu'tihil quwwah, akan memberikan sebuah kekuatan untuk bisa mengontrol dan mengendalikan situasi apapun dan problem apapun, kalau percaya diri. Mau di demo jutaan orang, kalau percaya diri mampu untuk saytarah 'alal mawaqifi wal muskilat. Ini penting jadi pemimpin. Anda sudah belajar ini harus jadi pemimpin hebat. Ikutin ini. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai idola orang Islam, sebagai pemimpin idolanya Rasulullah. Sakofah jelas, sikoh jelas, tahfiz jelas, yang talikur ru'yah tatibah jelas. Jadi jangan cuma melihat gitu ya. Karena kemarin kan kita sudah katakan al-qaid wala yuladun, tapi yusnaun, tidak sekedar dilahirkan. Walaupun bapaknya seorang pemimpin, belum tentu anaknya menjadi seorang pemimpin. Karena pemimpin butuh latihan-latihan dan mempunyai sifat-sifat ini tadi. Itu nomor 9. Nomor 10. Al-iltizam bil khutati, komitmen terhadap rencana. Jadi yang sudah direncanakan, kalau misalnya organisasi kayak NU, direncanakan dibuat melalui keputusan di muktamar. Itu mujmalnya. Baru tafsilnya itu ketika dilakukan di rapat kerja Munas, di breakdown. Nah, ini harus mampu komitmen terhadap keputusan itu yang sudah diputuskan. Rencana kerja tahunan, 1 tahun, itu khutotnya, planningnya. 1 tahun mau ngapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang telah direncanakan, sudah ditulis, itu adalah alat rencana yang untuk menuju pada visi ru'yah ke depan. Nah, kalau nggak ditulis dulu, mau diarahkan kemana moncong senjata ini? Jadi nanti organisasi terseok-seok, nggak jelas arahnya, larinya organisasi kemana. Misalnya kan tahun ini saya mau mengembangkan agar masyarakat tidak kemakan oleh ajaran-ajaran headliner. Tidak kemakan oleh ajaran-ajaran tatoruf, headliner.
Itu gimana? Oh, program masjidnya kita kuati. Pengajian-pengajian di masjid kita kuati dengan pendidikan-pendidikan yang moderat, yang tasamuh, tawasuk, tawazun. Nah, itu ditulis, diarahkan dan dijalankan. Jangan nanti tujuannya A, kalau pelaksanaannya berbeda tidak akan nyampe tujuannya. Al-iltizam bil khutat itu artinya komitmen for the planning. Syadidul iltizam, sangat komitmen bil khutati dengan planning. Allati yadauha, yang ia tetapkan, yang ia menetapkannya. Ya'rifu, mengetahui bahwa annal wusula lil ghaya, sesungguhnya sampai pada target, pada tujuan, yastalzimu, membutuhkan juhda wa wakta, membutuhkan usaha keras dan membutuhkan waktu. Untuk bisa nyampe ke target tujuan apa yang kita maui, tujuan organisasi, itu butuh komitmen dan butuh sungguh-sungguh dan butuh waktu. Maka jangan sampai waktu tersia-siakan, 5 tahun hilang. Sudah berapa tahun NU berdiri di cabang itu belum punya kantor. Itu berarti pimpinannya memang tidak mempunyai syadidul iltizam bil khutat allati yadauha. Mestinya kalau kantor itu dianggap sesuatu yang terpenting, nah, itu mententang 5 tahun saja harus jadi itu. Dan itu sesungguhnya mudah dan mampu, bisa kalau mententang. Syadidul iltizam bil khutat. Wa annahu yajibu al-iltizam bil khutati hatta nihayah. Wa annahu, sesungguhnya qaid, yajibu, wajib apa, al-iltizamu, komitmen bil khutati, dengan rencana-rencana, hatta nihayah, sampai akhir. Yang direncanakan harus sampai selesai. Bila ya's, tanpa putus asa, wala istislam, dan tanpa menyerah. Bila ya's wala istislam. Kalau sudah ditulis sebagai planning, tidak boleh putus asa untuk menyelesaikan itu. Tidak boleh. Dan tidak boleh menyerah. Itu yang terpenting. Nomor 10. Nomor 11, al-iltizam al-khuluqi. Komitmen moral. Nah, ini penting banget nih. Seorang pemimpin tidak hanya kita butuh target-targetnya tercapai. Tidak hanya kita butuh planning, rencana-rencananya tercapai. Tidak sekedar kita butuh itu, tapi butuh ketika mencapai rencana-rencana itu dengan moral yang baik, cara yang baik. Ini yang dibutuhkan, dengan moral yang baik, cara yang baik, tidak sekedar asal dapat. Gitu. Dapat kantor, sudah punya kantor, bermasalah. Nah, itu namanya tidak al-iltizam al-khuluqi. Wa ta'uddu hadhihi sifatu ahada ahammi wa aqwa khasaisil qaidi an-naji. Sesungguhnya sifat ini itu ahadu ahammi, salah satu yang terpenting, wa aqwa khasaisi al-qaid an-naji, dan paling kuatnya kekhususan leader yang sukses. Jadi iltizam al-khuluqi, komitmen moral, itu adalah salah satu sifatnya pemimpin yang paling penting dan paling kuat.
bagi pemimpin yang sukses. Al-Qaid An-Naji. Itu komitmen moral. Kalau janji, dipenuhi. Kalau sudah membuat planning, dilaksanakan. Kalau sudah mempidatokan sebelum jadi ketua untuk bangun kantor, laksanakan. Kalau keinginannya katanya mau bikin sekolah, bikin sekolah. Komitmen itu. Kalau sudah ngomong kok nggak komitmen, nggak dilaksanakan, alah, ngomong pelekada pelekutu nanti juga ditinggalin. Ingat ini. Maka memilih pemimpin harus yang jelas, mampu. Jangan cuma performance senyum-senyumnya, jangan. Performance senyum-senyumnya oke. Itu sebagian. Kegantengannya, keyakinannya, fikohnya, yes, sebagian. La siaman apalagi firru'yah al-islamiyah dalam pandangan Islam. Iltizamul khuluqi itu menjadi penting kalau dalam pandangan Islam, agama. Falqa itu la yumkinuhu tahqiqu makasibat dunyawiyah aw syariah ala hasabi mabadi'ihi wa kimihi wa mu'taqidatihi. Falqa itu maka bermula leader, itu la yumkinuhu tidak hanya memungkinkan pada qaid. Apa tahqiqu makasibi dunyawiyah, mencapai keuntungan duniawi saja. Tidak cukup. Au syariati ala hisabi mabadi'i, atau cepatnya dengan mengorbankan prinsip-prinsipnya, wakimihi dan nilainya, wa mu'taqidatihi dan keyakinannya. Tidak cukup. Karena kama anna dirasat al-hadisah, sebagaimana ada riset-riset yang baru, tu'akidu annal atba' syadidi at-tafa'ul ma'asahsiyatil multazamati khuluqiyan wa tash'uru bil amani fit ta'amuli ma'ahu. Kama anad dirasat al-hadithiyah, al-hadithah, sesungguhnya riset-riset studi yang baru, tu'akidu mengkonfirmasi, itu tu'akidu mengkonfirmasi bahwa annal atba'a syadidi, sesungguhnya pengikut yang sangat berinteraksi, at-tafa'il yang sangat berinteraksi, ma'asakhsiyatil multazamah, dengan kepribadian yang berkomitmen, khuluqian secara moral, watas'uru bil aman, dan merasa dengan aman, fit ta'amuli ma'ahu, dalam berurusan dengannya. Jadi di dunia manapun, sampai di dunia keuangan, itu yang terpenting al-iltizam al-khuluqi, komitmen moral, trust. Orang kalau sudah trust, kalau di dunia keuangan nggak perlu jaminan. Kasih beberapa billion US dollar, hanya suruh ngelola. Ini dunia keuangan. Nah, kalau qaid kita sudah mampu, pemimpin kita mampu berkomitmen, itu nggak perlu pakai jaminannya orang ini, nggak perlu. Jaminannya adalah al-iltizam al-khuluqi, komitmen moral. Makin ke depan, orang sudah nggak bisa bohong, orang susah nipu. Susah bohong, susah nipu. Kenapa?
Karena udah terbuka semua. Itu semalam ada di televisi film namanya, judulnya Circle. Circle itu menceritakan sebuah teknologi yang orang sudah nggak susah nipu, sudah bohong. Di mana tempatnya detik ini ketahuan. Nah, kamu sekarang udah bisa dilihat. Kamu di sini duduk, bisa dilihat. Handphone kamu itu bicara itu. Anda di mana posisinya? Anda ngomong apa dengan orang lain, sudah ketahuan. Gak ada privacy, sudah. Bohong gak bisa. Nah, inilah yang dibutuhkan pemimpin hari ini adalah al-iltizam, al-khuluki, komitmen moral. Saya orang bisnis keuangan. Orang bisnis keuangan itu intinya paling inti al-iltizam al-khuluki, komitmen moral. Berapa hitungannya harus jelas. Untungnya berapa harus jelas. Tidak boleh nipu, tidak boleh bohong. Kayak jualannya, berdagangnya Rasulullah. Modalnya berapa untuk beli itu, dijual berapa. Clear. Mau murabahah apa mudorobah? Clear. Itu yang ke-11. Yang ke-12, az-zaka al-aqli. Az-zaka al-aqli, kecerdasan mental. Mental intelligence. La yustarotu, tidak disyaratkan ayakuna ada siapa itu pemimpin, tidak disyaratkan abqariyan, seorang yang jenius, tidak. Pemimpin gak disyaratkan dari orang yang sangat jenius, enggak. Gak perlu yang sangat jenius. Ya kalau ada bagus, tapi terlalu jenius gak disyaratkan. Lakinau, tetapinya wajib apa? Qaid, pemimpin, ayatamatta bidzakai fawqal mutawassit. Wajib harus ayatamatta untuk memiliki bidzakain dengan kecerdasan, harusnya fawqal mutawassit, di atas rata-rata. Seorang pemimpin itu kecerdasannya harus di atas rata-rata. Tidak boleh di bawahnya yang dipimpin, bahaya, malah nggak jadi apa-apa ini. Kecerdasannya pemimpin harus di atas rata-rata. Rata-rata yang dipimpin. Memang betul, la yustarotu ayyakunal qaidu abqariyan. Tidak harus yang jenius, tidak. Lakinnahu yajibu ayatamatta'a bidzakai fawqa al-mutawassit, di atas rata-rata saja. Yu'ahilu li ta'amuli ma'a al-ma'lumatil mukhtalifati wal mushkilatit tari'ati wal mawaqifi as-su'bati. Yu'ahilu, yang memenuhi pada qaid, memenuhi syarat pada qaid, dita'amuli, untuk menangani ma'al maklumati, mengurusi ma'al maklumati al mukhtalifati, pada berbagai informasi wal muskilati tari'ati, dan masalah yang mendesak, masalah at-tari'ati yang mendesak, wal mawaqifi, dan situasi as-su'bati yang sulit, situasi-situasi yang sulit. Kenapa harus punya pemimpin yang az-zaka al-aqli, yang kecerdasannya di atas rata-rata? Tidak harus jenius, tapi di atas rata-rata.
Karena untuk menangkap informasi yang setiap hari datang saja yang beda-beda, kalau nggak punya kecerdasan di atas rata-rata, nanti akan sama. Ini mestinya sudah dianggap bahaya, tapi karena kecerdasannya rata-rata, belum dianggap bahaya. Pemimpin harus lebih di atas rata-rata daripada yang dipimpin. Kadang-kadang yang dipimpin belum tahu itu bahaya, pemimpin harus tahu itu berbahaya. Makanya harus mempunyai kecerdasan fokol mutawassit yu'ahiluhu li ta'amuli ma'al maklumat al-mukhtalifah wal mushkilat at-tari'ah wal mawaqifi as-su'bah. Hadhihi iddatu sifatin aw samatin lisahsiyatil qiyadiyah. Inilah beberapa kualifikasi aw samatin atau ciri-ciri lisahsiyatil qiyadiyah untuk kepribadian seorang pemimpin. Kepribadian seorang pemimpin itu harus ada sifat-sifat nomor 1 sampai 12 yang kita kaji hari kemarin dan hari ini. Ma'takidi dengan penegasan bahwa ala annal amr, sesungguhnya hal-hal ala annal amr a'maq, sesungguhnya hal-hal masalah yang lebih dalam min mujarradi sifatin mahdudatin, dari sekedar kualitas mahdudatin yang terbatas. Lakinani, sesungguhnya aku penulis kitab ini itu awdohtu, aku telah menjelaskan ma'arohu haman wa dorurian, makan hal-hal arohu yang aku melihat pada haman dorurian, pada hal-hal yang penting dan harus. Disaksiatil qiyadiyati, untuk kepribadian kepemimpinan. Wabi anau, sesungguhnya qaid itulah yakunu, tidak ada siapa qaidu qaid leader, tidak ada itu fa'alan qaid yang efektif, wabarizan dan qaid yang luar biasa, biduni tawafiriha fihi, dengan tanpa memiliki sifat-sifat yang 12 ini. Fihi, di dalam qiyadah atau di dalam qaid. Kalau ada seorang pemimpin kok tidak mempunyai 12 sifat ini, ya saya yakin itu kepemimpinannya tidak akan berhasil. Tidak akan pernah berhasil. Itulah kajian kita yang ke-9 pagi hari ini. Kita akan teruskan kajian kita yang ke-10. Itu hari esok kita akan mengkaji tentang al-asrar as-sam'ah lil qaid. Nah, ini penting sekali ini. Yang besok ini pondasi sekali bagi seorang pemimpin, baik itu pemimpin partai, pemimpin organisasi, pemimpin company, perusahaan, atau apapun, pemimpin majelis taklim, pemimpin masjid, pemimpin pesantren, penting untuk mengaji kitab ini. Besok akan kita kaji tentang al-asraru as-sam'ah lil qaid. 7 secret for leader. Al-asrar as-sab'ah lil qaid. 7 secret for leader. 7 rahasia untuk pemimpin. Nah, ini menarik. Jangan lewatkan kajian kita berikutnya.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.